Setiap kita rindu untuk kita diisi kebenaran firman Tuhan, amin. Setiap pribadi pasti akan pulang dengan sesuatu yang baru dari Tuhan. Tetapkan hatimu untuk tetap percaya, tanpa syarat apapun. Tetap percayai, sebab Dia Allah yang mampu dipercaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati, rencana yang terbaik, rencana yang terbaik, semuanya datang darimu. Karena tanganmu Tuhan, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, tanpa syarat. Takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan. Terima kasih Bapak, kita ke pujian ini dari awal katakan, ku tak menyerah Bapak. Haleluya Yesus. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati, rencanamu yang terbaik, rencana yang terbaik, semuanya datang darimu. Karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat Tuhan. Kami tetap percaya kepada Engkau, sebab Engkau Allah yang bisa kami percaya. Ini iman kami Tuhan. Oh haleluya Yesus. Senangkan hatimu melekat padamu, selalu ada di hatiku, melekat padamu. Oh Yesusku, ku tetapkan hatiku untuk percaya. Engkau memahami setiap hati kami Tuhan. Engkau melihat setiap pribadi lepas pribadi. Kami belajar menetapkan hati kami kepadamu. Dengan keadaan bumi yang seperti ini, kami tetap mau setia bagimu Bapa. Oh haleluya. Sekali lagi katakan, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat. Takkan goyah, ku nyatakan imanku. Ini pengakuan kami Tuhan, kami mau setia. Oh
kasih Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kesempatan saat ini. Kami boleh kembali bersama-sama bersekutu dengan Tuhan, dengan firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan yang akan kami dengar boleh memberkati kehidupan kami semuanya dan memberikan kekuatan buat kami untuk kami semakin hari semakin kuat dalam iman, pengharapan serta kasih kami kepada Tuhan. Berkaryalah Tuhan dalam pemberitaan firman-Mu. Setiap kami di sini maupun setiap umat-Mu yang ada di rumah boleh mendapatkan kekuatan yang baru yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom, saudara kasih Tuhan. Kembali kita mengucap syukur karena kesempatan kali ini kita bisa beribadah bersama-sama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun secara situasi kondisi tidak seperti biasanya kita beribadah, tapi kami percaya bahwa dimanapun kita berada, Tuhan tetap dipermuliakan. Yang terpenting bukan di mananya kita beribadah, tetapi bagaimana sikap kita ketika kita beribadah kepada Tuhan. Baik, puji nama Tuhan. Justru saya percaya saat-saat seperti ini Tuhan sedang menguji keseriusan saya dan saudara. Ketika engkau beribadah di rumah, Tuhan sedang menguji keseriusan hatimu, keseriusan sikapmu di hadapan Tuhan, di dalam kita belajar firman Tuhan. Baik, puji nama Tuhan. Mari saudara kasih Tuhan, saat ini saya mengajak kita berbicara tentang satu topik, bagaimana kita menjadi Kristen yang mengalami Tuhan dalam hidup ini. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-18. Mazmur pasal yang ke-18 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Saya mohon bantuan multimedia untuk bisa memberikan ayat tersebut. Mazmur pasal 18 dimulai dari ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Ia berkata, aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, bukit pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Saudara kasih Tuhan, saya mau katakan buat saudara bahwa kehidupan Kristen yang tangguh bukan didasari hanya dari pengenalan secara knowledge kita, secara pengetahuan kita, tetapi jauh lebih dari itu adalah kehidupan Kristen yang tangguh apabila saya dan saudara boleh mengalami Tuhan secara pribadi dari hari lepas hari yang kita jalani bersama Tuhan. Pemazmur Daud dalam kitabnya yang telah ditulis dalam Mazmur pasal 18 yang telah tadi kita baca, kita bisa melihat bagaimana seorang Daud secara pribadi dia mengalami Tuhan. Secara pribadi dia bersekutu dengan Tuhan dan dia mengenal siapa Tuhan yang dia layani. Dalam ibadah minggu yang kemarin saya katakan kepada saudara bahwa Daud adalah orang yang bukan sepi dengan masalah. Daud bukan orang yang mungkin sedikit masalahnya. Setiap saat, setiap waktu kita melihat firman Tuhan, dia seringkali menghadapi masalah demi masalah. Bahkan, saudara kasih Tuhan, masalah yang dihadapi Daud bukan hanya dari orang luar saja. Anaknya sendiri yang bernama Absalom juga menciptakan masalah dalam kehidupannya. Tetapi kita patut bersyukur karena dalam pengalaman Daud yang tertulis dalam Mazmur pasal 18 tadi, Daud benar-benar mengenal siapa Tuhan yang dia sembah. Saudara bisa perhatikan ada beberapa predikat, ada beberapa sebutan yang Daud katakan di sana. Daud mengatakan bahwa Tuhan itu kekuatanku, Tuhan itu bukit batuku, Tuhan itu kubu pertahananku, Tuhan itu penyelamatku, Tuhan itu Allahku, Tuhan itu gunung batuku, Tuhan tempat aku berlindung, Tuhan perisaiku, Tuhan tanduk keselamatanku, dan yang terakhir Daud mengatakan Tuhan kota bentengku. Saudara kasih Tuhan, tidak banyak orang Kristen yang mengenal dengan sungguh siapa Tuhan yang dia sembah, siapa Tuhan
yang dia layani dalam hidupnya. Tetapi Daud, dia bisa menyebutkan beberapa kehebatan yang Tuhan miliki, yang terjadi di dalam kehidupannya. Saudara kasih tahu, kalau saudara perhatikan setiap akhir kalimat yang Daud ucapkan, di sana kata-kataku, kekuatanku, bukit batuku. Ini artinya apa, saudara kasih Tuhan? Ini menunjukkan bahwa Daud menyadari bahwa Tuhan itu miliknya. Apa yang dimiliki Tuhan itu pun juga yang dirasakan oleh Daud. Saya kasih gambaran seperti ini buat saudara. Ketika saudara mengatakan bahwa ini motorku, maka secara nggak langsung saudara sudah mengklaim bahwa itu motor saudara dan bukan motor orang lain. Ketika saudara mengatakan ini milikku, maka orang lain nggak punya hak untuk memiliki apa yang saudara miliki tersebut, karena itu milik saudara. Ketika Daud mengatakan dia Tuhan kekuatanku, secara nggak langsung Daud sudah memproklamirkan siapa Tuhan di dalam kehidupannya. Dia Tuhan sumber kekuatan dalam diri Daud. Kataku juga memberikan sebuah petunjuk bagi saya dan saudara, bahwa Daud sudah mengalami siapa Tuhan itu. Ketika dia mengatakan Tuhan kekuatanku, secara nggak langsung dia sudah merasakan bahwa ya, ketika Daud punya masalah, hanya Tuhan sebagai sumber kekuatannya. Ketika Daud mengatakan bahwa Tuhan ini kubu pertahananku, secara nggak langsung Daud sudah memproklamirkan bahwa Tuhan, ketika dia punya masalah, maka dialah kubu pertahanan yang patut untuk Daud percayai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang saat ini sedang beribadah di rumah, seberapa pentingnya bagi Tuhan untuk saudara mengalaminya secara pribadi? Seberapa pentingnya bagi Tuhan untuk saudara sebagai umatnya mengalami dia secara pribadi? Saya percaya bahwa bagi Tuhan teramat penting. Karena tadi saya mengatakan bahwa pengenalanmu kepada Tuhan bukan cuma sekedar pengetahuan saja. Pengenalanmu kepada Tuhan bukan cuma sekedar teologi saja, tapi pengenalanmu kepada Tuhan lebih dari itu harus ada pengalaman secara pribadi. Saudara kasih Tuhan, ketika kita mengalami Tuhan, secara nggak langsung kita sudah mengalami kehebatan dan kebesaran kuasa-Nya. Ketika kita mengalami Tuhan secara nggak langsung, kita sudah mengalami kebesaran Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Dan tentu nggak semua orang bisa merasakan hal seperti itu. Banyak orang berkata bahwa si A bisa ditolong Tuhan, si B bisa ditolong Tuhan, tetapi kenapa kok aku tidak merasakan pertolongan Tuhan dalam hidupku? Doa saya, setiap saudara mengalami Tuhan secara pribadi. Amin, saudara kasih Tuhan. Orang yang mengalami Tuhan bukan berarti bebas dari masalah. Sekali saya katakan, orang yang mengalami Tuhan bukan berarti bebas dari masalah. Tapi dengar baik-baik, orang yang mengalami Tuhan dipastikan dia akan dibebaskan dari setiap masalah. Artinya apa, saudara kasih Tuhan? Orang yang mengalami Tuhan bukan berarti dia itu setiap hari dia nggak ada masalah, setiap hari keadaan lancar-lancar. Enggak. Saya dan saudara, siapapun saudara, dipastikan saudara punya masalah. Tapi ketika engkau senantiasa mengalami Tuhan, saya yakin percaya hidupmu akan dibebaskan dari setiap masalah yang kau hadapi. Saya membacakan satu ayat di dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-20. Mazmur pasal 34 ayat yang ke-20, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ini ada indikasi bahwa saya dan saudara yang melayani, saudara yang cinta Tuhan, saudara yang sungguh-sungguh sama Tuhan, firman Tuhan mengatakan masalahmu itu banyak. Masalahmu gak cuma 1, 2, tapi banyak, firman mengatakan. Kesesakanmu itu banyak.
Tapi ketika kita punya keintiman dengan Tuhan, firman Tuhan mengatakan Tuhan melepaskan dia, melepaskan saudara dari semua masalah yang saudara hadapi. Secara pribadi saya lebih memilih, saya mengalami banyak masalah, tapi saya mengalami keajaiban demi keajaiban yang Tuhan nyatakan dalam hidup saya secara pribadi. Daripada saya punya masalah cuma satu, tapi nggak pernah selesai-selesai. Saudara kasih Tuhan, apapun masalahmu saat ini, mari kita yakin percaya bahwa Dia Tuhan, sumber pertolongan bagi saya dan saudara. Banyak orang saat ini mengalami ketakutan dengan adanya penyebaran virus corona. Orang dibuat paranoid, orang dibuat ketakutan. Bahkan untuk berinteraksi orang harus jaga jarak. Orang nggak bisa lagi bebas berjabat tangan. Orang nggak bisa bebas lagi untuk berpelukan satu dengan yang lain. Tetapi saya percaya bahwa setiap masalah dalam tangannya Tuhan pasti bisa diselesaikan. Doa saya setiap kita dimampukan Tuhan untuk bisa terlepas dari semua ini. Doa saya semua jemaat yang ada di rumah, hidupmu dijagai Tuhan. Percaya, selalu katakan kata-kata positif bahwa Tuhan itu penolong dalam kehidupanmu. Sehingga kita akan keluar menjadi pemenang atas masalah yang saat ini sedang ada di bangsa ini. Saya kasih Tuhan. Tapi kasih Tuhan, hal yang kedua yang saya mau katakan kepada saudara, kenapa kita perlu mengalami Tuhan? Karena mengalami Tuhan itu berbanding lurus dengan kualitas hidup saudara di hadapan Tuhan. Saya ulang lagi, orang yang mengalami Tuhan dipastikan hidupnya berbanding lurus dengan kualitasnya. Karena saya percaya, saudara kasih Tuhan, orang yang mengalami Tuhan hidupnya pasti beres di hadapan Tuhan. Kita nggak mungkin mendapatkan mujizat kalau hidup kita nggak beres di hadapan Tuhan. Kita nggak pernah mengalami keajaiban Tuhan sebagai kekuatan kita kalau secara pribadi hidup kita nggak pernah beres di hadapan Tuhan. Makanya kenapa Tuhan menginginkan saudara mengalami Tuhan? Karena ketika engkau mengalami Tuhan, dipastikan hidupmu dalam keadaan yang baik-baik saja di hadapan Tuhan. Olehnya karena itu saya kasih Tuhan, kalau engkau mengalami Tuhan, mari kita sadar bahwa hidupku harus dipulihkan terlebih dahulu. Hidupku harus dibereskan terlebih dahulu. Sebagai suami, aku jadi suami yang benar-benar takut akan Tuhan. Sebagai seorang istri, harus menjadi seorang istri yang takut akan Tuhan. Supaya ada waktunya kita bisa mengalami kehebatan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara, pribadi dari hari lepas hari. Saudara kasih Tuhan, Yohanes pasal 21 ayat yang ke-6, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Masalah yang dihadapi oleh Simon Petrus pada waktu itu adalah dia tidak mendapatkan apa-apa dari tangkapannya. Firman Tuhan mengatakan sepanjang malam Simon Petrus mencari ikan, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Saya percaya bagi Tuhan terlalu mudah untuk menolong Simon Petrus. Bahkan mungkin gak usah sepanjang malam, dalam waktu sekejap pun Simon Petrus bisa mendapatkan semuanya itu. Tapi kenapa kok Tuhan izinkan sepanjang malam Petrus mencari ikan dan dia gak mendapatkan apa-apa? Satu hal yang saya mau katakan kepada saudara, bagi Tuhan yang terpenting bukan cuma sekedar memberkati Simon Petrus, tetapi pengen melihat kualitas ketaatan daripada Simon Petrus. Tuhan mengatakan tebarkanlah jalamu sebelah kanan, maka engkau akan mendapatkan ikan. Secara nalar manusia, saudara kasih Tuhan, berapa sih lebarnya perahu? Saya percaya nggak gede-gede banget. Saya percaya bahwa secara pikiran manusia kalau sebelah kanan ada, harusnya sebelah kiri pun bisa ada.
Tapi kenapa Tuhan mengatakan tebarkanlah jalamu sebelah kanan? Saya percaya Tuhan sedang melatih kualitas Simon Petrus dalam hal ketaatan. Sekali saya katakan, saudara kasih Tuhan, orang akan mengalami kebesaran Tuhan ketika hidupnya belajar taat. Mengalami Tuhan berbanding lurus dengan yang namanya kualitas kehidupannya. Saudara nggak akan pernah mengalami kebesaran Tuhan, kehebatan Tuhan, kalau kita nggak mau belajar taat seperti Simon Petrus. Maka doa saya ketika engkau ada di rumah saat ini, coba kita renungkan firman tadi baik-baik. Sejauh mana ketaatan kita kepada Tuhan? Sejauh mana penundukan diri kita kepada Tuhan sebagai Allah kita? Saya yakin, percaya, bahkan saya berdoa, ketika engkau taat, mujizat Tuhan bisa terjadi atas hidup. Pertolongan Tuhan bisa secara nyata terjadi atas hidup. Satu contoh lagi yang saya mau berikan buat saudara, ada dua lagi tapi satu contoh saya bagi buat saudara. Ayub pasal 42 ayat yang ke-10. Ayub pasal yang ke-42 ayat yang ke-10. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Saya percaya saudara sudah sangat ngerti tentang kehidupan Ayub. Dia diizinkan Tuhan mengalami kondisi yang habis. Dia punya anak, semuanya meninggal. Dia punya harta, semuanya lenyap, ludes. Ada ditinggal satu istri. Istrinya pun selalu mengutuki Ayub dan mengutuki Allah. Gak ada sesuatu lagi yang bisa dibanggakan oleh Ayub. Tetapi dalam akhir cerita dari kitab Ayub, firman Tuhan mengatakan Tuhan memberkati Ayub 2 kali lipat. Pertanyaan sederhana, bisa nggak Tuhan memberkati Ayub tanpa harus mengalami kondisi yang ada? Saya percaya terlalu bisa. Terlalu bisa Tuhan memberkati Ayub 2 kali lipat, 3 kali lipat tanpa harus mengalami tantangan sebelumnya. Tapi sekali lagi saya katakan kepada saudara, Allah sudah menguji kesalahan Ayub di hadapan dia. Terlalu mudah bagi Tuhan untuk memberkati Ayub lebih dari lebih. Seterusnya seperti itu. Tapi Tuhan izinkan Ayub harus melalui fase diuji kualitasnya dalam kesalahan. Saya percaya bahwa terlalu mudah juga Tuhan untuk memberkati saudara dan saya. Mau berapa kali lipat? 2 kali lipat, 3 kali lipat, bagi Tuhan terlalu mudah. Tapi bukan itu yang terutama bagi Tuhan. Yang Tuhan utamakan adalah kesalehan kehidupan. Karena firman Tuhan katakan dalam Matius pasal yang 6 ayat yang ke-33, di sana mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya ketika kita berusaha mengutamakan Tuhan, kesalehan kita utamakan di hadapan Tuhan, terlalu mudah bagi Tuhan untuk memberkati saya dan saudara. Ayo bangun kesalehanmu kepada Tuhan. Dalam kondisi-kondisi yang seperti ini, bangun mesbahmu di hadapan Tuhan. Bangun persekutuanmu di hadapan Tuhan. Saya kasih Tuhan, ini kita sedang mengalami masa-masa yang kritis. Kita berhadapan dengan virus yang secara kasat mata tidak bisa kita lihat. Kita nggak tahu siapa orang yang sudah terjangkit, siapa orang yang masih sehat. Kita belum tahu secara pasti. Tapi saya percaya justru dalam kondisi seperti ini, Tuhan mau bangun mesbahmu di hadapan Tuhan. Bangun kesalehanmu di hadapan Tuhan. Supaya dia, Allah sebagai kubu pertahananmu itu, boleh menjaga kehidupanmu. Saya percaya bahwa imunitas tubuh itu penting untuk saat-saat ini. Tapi lebih dari itu, Tuhan sebagai kubu pertahanan itu lebih penting. Terima kasih Tuhan.
Kalau saya berpikir secara nalar, saya bisa perhatikan orang-orang yang kelompok punk, anak-anak muda yang hidupnya yang tidak teratur. Maaf kata, kadang saya lihat mereka untuk mandi saja mereka jarang. Mereka dalam kondisi yang nggak terawat. Kadang mungkin secara makanan pun mereka juga nggak terjamin dengan baik. Tapi belum saya dengar di berita anak-anak punk kena virus corona. Justru Pangeran Charles yang semuanya serba tercukupi. Setelah perhatikan orang-orang yang menjadi pemimpin, ada wali kota yang saya katakan secara hidup terjamin, dijaga oleh bukan hanya bodyguardnya, tetapi secara nutrisi mereka juga terjaga. Tapi mereka kena. Artinya apa, saudara kasih Tuhan? Kita nggak bisa anggap enteng virus ini. Yang kita perlukan adalah bangun persekutuan kita dengan Tuhan, dan biar Dia dipelindung atas segala perkara yang sedang kita hadapi saat ini. Ada satu kisah lagi yang dihadapi oleh Abraham. Kejadian 17 ayat yang kedua, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Kejadian 17 ayat yang kedua. Aku akan mengadakan perjanjianku antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Bapak Ibu dikasih Tuhan, terlalu mudah bagi Tuhan untuk memberkati Abraham dengan keturunan. Setahun setelah janji ini diucapkan, saya percaya Tuhan bisa kasih janji itu. Tapi kenapa kok menunggu sampai 25 tahun baru Abraham mendapatkan penggenapan janji ini? Saya percaya bahwa bagi Tuhan yang terpenting bukan bicara masalah keturunan, tapi bagi Tuhan yang terpenting adalah kualitas iman daripada Abraham. Allah sedang melatih iman Abraham untuk menjadi pribadi yang benar-benar punya kualitas iman yang baik. Bukan cuma sekedar punya keturunan, saudara kasih. Bahkan saudara bisa melihat ketika Abraham dikasih anak pun kembali diuji imannya. Disuruh menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, Abraham menang dalam kondisi seperti itu. Sekali lagi saudara kasih Tuhan, dalam poin yang kedua ini, orang akan mengalami Tuhan ketika hidupnya punya kualitas yang baik di hadapan Tuhan. Seperti Simon diajari untuk taat. Seperti Ayub diajari untuk saleh. Seperti Abraham diajari untuk beriman kepada Tuhan. Setiap engkau yang di rumah saat ini, apapun kondisimu, apapun tantanganmu, atau mungkin apapun yang sedang kau takutkan saat ini, mari kita belajar firman Tuhan ini. Bangun kualitas hidupmu menjadi orang yang punya taat yang sungguh-sungguh, punya kesalehan yang sungguh-sungguh, punya iman yang sungguh-sungguh. Maka berkat yang dialami oleh Petrus, saudara juga akan alami. Berkat yang dialami oleh Ayub, saudara pun akan alami. Berkat yang dialami Abraham, saudara pun akan alami. Pengalaman Yehova Jireh, Allah yang menyediakan, itu dinyatakan Allah kepada Abraham. Apa yang kau takutkan saat ini? Ketika kita merespon firman Tuhan dengan baik, saya percaya apa yang dialami Daud itu juga akan saudara alami. Dia akan menjadi benteng kehidupan. Dia akan menjadi gunung batu di mana saudara bisa berlindung. Dia akan menjadi tanduk perisai atas hidupmu, keluargamu. Sekali lagi saya tekankan buat setiap jemaat yang ada di GBI Rock Cermin. Ini waktunya kita untuk kita tingkatkan hidup kita semakin baik di hadapan Tuhan. Ini udah zaman akhir. Waktunya sudah semakin dekat. Dan saya percaya kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Justru ayo kita lupakan kehidupan-kehidupan yang gak benar yang pernah kita lakukan. Kita tinggalkan semuanya.
Dan kita siapkan hidup kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan dalam segala perkara. Sekali lagi saudara kasih Tuhan, saya mau tegaskan buat saudara, orang mengalami Tuhan adalah orang yang senantiasa bisa mendapatkan pengalaman kehebatannya bersama dengan Tuhan. Dan orang yang mengalami Tuhan adalah orang yang dipastikan memiliki kehidupan yang punya kualitas di hadapan Tuhan. Ayat penutup yang saya mau bagikan buat saudara, Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai yang ke-8. Saya bacakan buat saudara dan saudara bisa menyimaknya di rumah masing-masing. Ayat yang pertama, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ayat kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakiku goyah, penjagaku tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Imani ayat ini terjadi atas hidup kita semuanya. Tuhanmu Tuhan yang gak pernah tidur. Bahkan janji Tuhan, Tuhan akan menjaga kita. Keluar masuk rumah, Tuhan jaga kita. Engkau yang bekerja, percaya Tuhan menjaga engkau ketika engkau ada di luar rumah. Engkau yang ada di dalam rumah pun penjagaan Tuhan tetap nyata dalam segala perkara. Saya imani bahwa sekalipun saya katakan matahari tidak menyakiti engkau, tapi saya imani gini, virus corona tidak akan menyakiti engkau, tidak akan menjamah kehidupanmu, karena Tuhan sebagai naungan dalam segala perkara. Akhir kata, biar setiap saya dan saudara diberkati Tuhan dari hari ke hari. Salam semangat, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka.